Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufa Ratna Nugraha. Saya dari kelas 3A dengan NIM 44432200045. Nah, di sini saya akan membahas terkait pemanfaatan kitosan sebagai bahan pengawet alami bagi ikan belana. Nah, jadi di sini kita masuk dulu ke latar belakangnya. Nah, seperti yang kita tahu, ikan itu memiliki kadar air yang tinggi. Karena kadar airnya tinggi, dia jadi gampang rusak karena adanya bakteri-bakteri yang akan merusak ikan tersebut. Nah, kemudian diperlukanlah atau sesuatu yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Di sini kita menggunakan pengawet. Jadi konsentrasi kitosan itu mengandung muatan positif. Nah, muatan positifnya ini dapat mengikat muatan negatif dari senyawa lain. Kalau sudah terikat seperti ini, maka pertumbuhan bakteri dapat terhambat dan dapat mendetoksifikasi juga. Kemudian, lanjutnya kita masuk ke definisi. Kitosan sendiri itu apa sih? Kitosan sendiri ini sebenarnya polimer rantai panjang yang tersusun oleh monomer-monomer glukosamin. Kitosan ini diperoleh dari zat kitin yang diubah menjadi kitosan melalui proses deasetylisasi. Nah, prosesnya ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada demineralisasi, yang kemudian yang keduanya itu ada deproteinisasi. Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kitosan khususnya Emerita sp sebagai pengawet alternatif terhadap ikan belanak tadi. Kemudian metode penelitian yang digunakan itu ada 3 tahap utama. Yang pertama itu tentu saja persiapan alat, bahan, uji, dan lokasinya. Bahan ujinya itu kita pakai undur-undur laut atau yang nama ilmiahnya itu Emerita sp dari pesisir pantai Widara Payung Cilacap. Kemudian yang selanjutnya ada tahap pembuatan tepung Emertina sp. Jadi Emertina sp ini setelah bahannya udah didapat, kita jadiin tepung dulu, dicuci dulu, kemudian dijemur kering. Setelah dijemur kering, kita oven lagi, kemudian kita haluskan, kita ayak dengan ukuran 100 ml. Kemudian kalau sudah diayak, kita blender lagi supaya menjadi lebih halus. Nah, setelah itu baru ini hasil ayakan yang tadi bisa digunakan untuk diproses menjadi kitosan, tepung kitosan. Kemudian yang selanjutnya ada tahap pengujian organoleptik sama pengujian TPC. TPC itu total plate count. Kemudian caranya itu, jadi kita bikin larutan kitosannya dulu dengan menambahin kitosan SP-nya itu dengan asam asetat. Nah, konsentrasi kitosan yang kita pakai itu ada 0,5, 1,5, dan 2%. Dengan lama perendaman 15 menit, 30 menit, 60 menit. Perakuan kontrolnya itu cuma ditambah asam asetat 1%. Kemudian pengamatannya itu dilakukan 4 waktu, 0 pada jam pertama, kemudian jam 10-nya, jam 15, dan jam 24 atau hampir sehari. Kemudian di sini ada hasil pembahasannya. Hasil uji proksimatnya kita dapat nilai kadar airnya itu 9,71. Nah, 9,71 ini masih masuk standar proton laboratorium, yaitu 10%. Kemudian kadar abunya ada 6,36. Sayangnya kadar abunya ini tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh proton laboratorium. Kemudian lanjut, di sini ada hasil uji FTIR kitosan Emerita sp. Nah, setelah dihitung, ternyata didapat nih nilai derajat deasetylisasi atau DD kitosannya itu 92,5. Nah, nilai ini masih dapat diaplikasikan terhadap bahan pangan dan sesuai dengan standar derajat deasetylisasi yaitu 70%, lebih dari 70%. Nah, di sini ada hasil uji organoleptiknya. 0 itu untuk yang kurang suka sampai ke 9, semakin besar angkanya semakin suka gitu. Ini parameter yang diamati, ada matanya, insangnya, lendir, daging, bau, dan teksturnya.
kan kayak berarti kalau 9 ini masih bagus banget gitu. Nah ini kan 0,5%, ini 1,5 sama yang 2%-nya. Nah secara keseluruhan dari ketiga ini, kitosan hasil yang terbaiknya itu ada di persentase yang 0,5% dengan perendaman selama 60 menit. Kemudian kita lanjut ke uji TPC. Uji TPC adalah uji total plate count. Uji total plate count ini kita menghitung bakteri yang ada di sampel itu. Jadi di sini diketahui bahwa perendaman kitosan Emerita SP memiliki jumlah total bakteri yang lebih sedikit dibanding kontrol. Kenapa? Karena penambahan Emerita ini bakalan menghambat kinerja bakterinya tadi. Jadi jumlah bakterinya bakalan terus berkurang. Jadi semakin banyak Emerita yang ditambahkan dan perendamannya semakin lama, maka semakin sedikit juga bakteri yang akan hidup di sana. Begitu. Di sini jumlah bakteri pengamatan jam ke-24 adalah 2,7 kali 10 pangkat 6. Gitu. Nah, kesimpulannya itu kitosan Emerita dengan DD derajat deaktivitas 92,5% mampu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk karena sifatnya ini seperti pengawet pada ikan beranak. Kemudian hasil terbaiknya ini pada perlakuan 2 dengan perendaman 60 menit. Jumlah bakteri pengamatannya itu pada jam terakhir itu 2,7 dikali 10 pangkat 6. Lebih rendah daripada kontrolnya 3,2 kali 10 pangkat 6. Kemudian, semakin besar konsentrasi dan semakin lama dia direndam, maka kemampuan kitosan ini akan semakin baik dan semakin baik. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Saya rasa sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.